Teman-teman sekalian, di next step kita, ketika kemarin kita udah tahu kekuatan dan kelemahannya seorang masing-masing kepribadian, teman sekalian, ini kalau kita boleh itu ya, kita bisa simpulkan di dalam bukunya ini juga bilang setiap kepribadian ini punya hal positif yang jadi kekuatannya dia gitu. Tapi tiap kepribadian ini juga punya hal-hal negatif yang kalau dibiarin kita nggak cepet-cepet antisipasi, nggak cepet-cepet untuk kita perhatikan, ini bisa jadi mengakibatkan kita gagal ya teman-teman sekalian. Gitu. Kita langsung aja, jadi teman-teman sekalian kita coba pelajari diri sendiri secara realistis dan menemukan kekurangan kita sebelum terlambat ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kita coba kira-kira kita kepribadian kita lebih condong kemana ya teman-teman sekalian. Ini memang punya punya hal negatif yang itu juga bisa kita segera perbaiki ya teman-teman sekalian. Dan ini bisa jadi teman-teman bisa kembalikan lagi ke dalam diri teman-teman, apakah saya seperti itu atau enggak gitu ya. Ini yang jelas ini adalah tuntunan dari buku ini bagaimana mengatasi hal negatif gitu ya, atau sesuatu yang bisa diperbaiki di tiap-tiap kepribadian teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya bilang tiap orang tuh pasti punya keempat kepribadian ini, cuman kita nggak tahu nih mana yang menonjol gitu ya. Kayak Mom Tanti tadi kan bahkan dia tipis-tipis tuh 14, 13, 13, 11 ya. Itu kan jumlahnya cuman beda dikit gitu. Jadi memang tiap orang punya keempat kepribadian itu, tapi mana yang lebih condong gitu teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut ya. Ini untuk sanguinis teman-teman sekalian. Masalah yang pertama, teman-teman sekalian, sanguinis ini dia terlalu banyak bicara gitu ya. Kalau memang bisa dibilang sanguinis ini senang bicara ya, teman-teman sekalian, senang banget bicara di sharing ya kepada orang lain, teman-teman sekalian. Tapi mungkin saja kadang kita kalau di posisi banyak bicara kadang bisa menjadi hal yang positif, tapi juga kadang bisa jadi hal negatif gitu. Kalau hal positif mungkin biasanya teman-teman kalau lagi sharing ya, memang waktunya untuk sharing dan setiap orang boleh berbicara gitu ya teman-teman sekalian, dipersilakan bicara. Ini hal yang positif menurut saya. Apa? Karena ini dia bisa membangun motivasi teman-teman yang lain gitu. Beda hal mungkin kalau ini posisinya berdua doang gitu ya secara intim, tapi si sanguinis ini malah lebih mendominasi. Nah, ini bisa jadi menjadikan hal yang negatif teman sekalian. Jadi di sini terlalu banyak bicara ini kalau hemat saya balik lagi ke konteksnya seperti apa gitu ya. Kalau memang konteksnya perorangan mungkin ini yang bisa dilakukan teman-teman yang yang merasa dirinya adalah seorang sanguinis ya teman-teman sekalian. Yang pertama teman-teman bisa coba bicara separuh dari sebelumnya ya. Sekali lagi ini kontekstual, jadi kalau terlalu banyak bicara di sesi sharing bersama orang-orang tuh bisa jadi hal yang positif karena bisa memotivasi yang lain. Tapi kalau lagi berdua gitu ya, mungkin aja ini kan lebih intim. Nah, ini teman-teman bisa coba hal-hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman, rekan-rekan sekalian, coba bicara separuh dari sebelumnya gitu. Memang seorang sanguinis ini memang senang sharing ya, apa yang ada di benaknya dan ada yang di hati dan pikirannya akan sampaikan ke orang-orang gitu teman-teman. Tapi di sini istilahnya kalau di bukunya adalah coba bicarakan yang memang poin-poinnya aja teman-teman sekalian. Jadi kalau ada cerita tambahan segala macam gitu ya, ini coba kita tahan dulu untuk kita tidak bicarakan itu, sehingga lawan bicara kita gitu ya teman-teman sekalian bisa dapat kesempatan juga untuk bicara gitu ya. Lalu yang kedua, mengawasi tanda-tanda kebosanan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita seorang sanguinis, kita juga lihat nih lawan bicara kita bosan nggak nih kira-kira gitu kalau kita yang ngomong terus gitu ya teman-teman sekalian ya. Lalu meringkas komentar teman-teman sekalian, kadang memang seorang sanguinis tuh ketika one on one pengen komentar tuh dia ya udah dia berkomentar dengan cara bercerita ya teman-teman sekalian gitu. Berkomentar dengan cara bercerita. Jadi misalkan komentarnya sebenarnya 3 kalimat, tapi karena dengan cerita jadi agak banyak gitu. Teman-teman sekalian, di konteks tertentu, ini teman-teman bisa meringkas komentar menjadi langsung to the point-nya aja gitu ya. Yang keempat ini kalau di bukunya bilang berhenti membesar-besarkan teman-teman sekalian. Maksudnya apa sih?
kalau di bukunya ini dia bilang gini, ada cerita di mana si istri ini membicarakan satu hal fakta, memang ya benar fakta sebenarnya, tapi ada bumbu-bumbu tambahan gitu ya mengenai apa namanya fakta yang dikasih tersebut gitu. Nah, suaminya ini dia seorang melankolis teman-teman. Jadi si melankolis bilang kalau walaupun fakta tapi ada bumbu, itu dia udah nggak fakta lagi teman-teman. Jadi mungkin di konteks tertentu ya rekan-rekan sekalian ini bisa mencoba apa ya tidak memberikan bumbu-bumbu tertentu gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya berhenti membesar-besarkan sebenarnya bukan dia berbohong, tapi dia memang menyampaikan fakta tapi dengan ditambah bumbu-bumbu tertentu gitu. Kalau di bukunya seperti itu ya teman-teman. Ya, ini ya langsung kita lanjut lagi karena lumayan banyak teman-teman sekalian, kita fast aja ya. Kalau mau tahu ringkasnya ada di bukunya, teman-teman boleh beli aja ya. Di Tokopedia banyak yang murah. Ya, lanjut permasalahan mementingkan diri sendiri. Nah, ini pemecahan masalah dari seorang koleris yang mungkin terkadang terlihat mementingkan diri sendiri adalah yang pertama peka terhadap orang lain, teman-teman sekalian. Jadi nggak cuman kita aja yang punya kepentingan gitu ya. Sebenarnya lawan bicara kita juga sebenarnya mungkin apa namanya punya kepentingan, ada yang pengen dia sampaikan gitu ya teman-teman. Jadi coba ketimbang kita lupa gitu ya memikirkan orang lain, nah ini kita coba peka terhadap kepentingan orang lain ya rekan-rekan sekalian. Yang kedua nih belajar mendengarkan nih. Mungkin karena seorang sanguinis ini senangnya dia memang sharing gitu ya, kadang jadi lupa mendengarkan orang lain. Jadi teman-teman bisa belajar mendengarkan orang lain ya. Caranya gimana? Boleh belajar sama seorang pragmatis yang lebih senang dengerin bahkan. Ya, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ini ada masalahnya adalah punya ingatan yang belum dikembangkan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau si sanguinis ini memang apa namanya ya terkenal ya punya ciri khas dia pelupa teman-teman sekalian. Nah, ini yang pertama pemecahan masalahnya perhatikan nama. Maksudnya apa sih? Kalau di bukunya Sanguis ini kayak tadi ya di faktor sebelumnya kan dia mementingkan diri sendiri gitu. Dia kalau kenalan sama orang baru, rekan-rekan sekalian dia sering banget lupa ya. Dia kenalan misalkan ya, halo saya Iwan, oh saya misalkan Novi gitu ya. Terus beberapa menit kemudian saya jadi lupa gitu. Tadi siapa ya namanya ya? Gitu. Ini karena kita tidak melihat apa ya istilahnya? Kita terlalu mendominasi diri kita gitu. Jadi teman-teman sekalian, pemecahan masalahnya adalah kita coba ingat nama ya. Seperti di bukunya Dale Carnegie ya, kata yang paling indah untuk seseorang adalah namanya sendiri, teman-teman. Jadi kadang seringkali orang tuh akan memberikan respect ke kita kalau kita manggil dia dengan panggilan namanya gitu ya, ketimbang cuman Mbak doang, cuman Kak doang, cuman Mom doang gitu ya. Jadi usahakan teman-teman sekalian kita ingat nama dan kita coba panggil nama orang tersebut ya. Ini untuk berlatih ya kalau kita seorang sanguinis. Lalu menuliskan segala sesuatunya, rekan-rekan sekalian, maksudnya apa sih menuliskan segala sesuatunya? Di sini menuliskan segala sesuatunya, seorang sanguinis ini biasanya lebih ingat lebih ingat dengan istilahnya kenangan gitu ya. Jadi satu episode kayak episode film gitu ya. Tetapi dia kalau berbicara tentang statistik, berbicara tentang nama, berbicara tentang hal-hal yang istilahnya apa ya? Hal-hal yang detail gitu teman-teman sekalian ini kurang gitu. Jadi untuk teman-teman sanguinis mungkin bisa juga dilakukan dengan cara menuliskan segala sesuatu yang menurut kita penting gitu teman-teman sekalian. Makanya mungkin handphone kan ada note-nya ya. Ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman sekiranya ini perlu gitu ya untuk selalu mengingat gitu. Dan mungkin juga RKH juga teman-teman sekalian, RKH juga bagus dipakai gitu. Yang ketiga jangan melupakan anak-anak. Ini teman-teman sekalian, kalau di bukunya dia ada cerita, jadi ibu ini memang seorang sanguinis, ada seorang ibu, dia adalah seorang sanguinis, ketika isi bensin kan dia turun gitu ya, mobil dimatikan turun dan istilahnya
pintu nggak kekunci gitu. Dia bawa anak gitu ya teman-teman. Setelah isi bensin, dia nggak ngecek lagi di dalam mobilnya tuh anaknya udah masuk apa belum gitu. Nah, ketika dia udah jalan beberapa kilometer, ternyata dia baru sadar anaknya tuh ketinggalan di pom bensin, teman-teman sekalian. Gitu. Jadi karena pelupa gitu ya, karena mungkin ya udah di pikirannya anaknya nggak akan kemana, tapi ketika lihat gitu, oh ternyata ketinggalan. Pas dia balik, anaknya lagi ngebantuin petugas pom bensin ngisi gitu ya. Ini cerita di bukunya, teman-teman nanti lengkapnya bisa baca sendiri aja. Gitu ya, teman-teman sekalian, kalau seorang sanguinis yang istilahnya pelupa gitu. Selanjutnya, permasalahan seorang sanguinis, rekan-rekan sekalian, adalah tidak tetap pikirannya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi pemecahan masalahnya untuk seorang sanguinis yang istilahnya tidak tetap pikirannya adalah yang pertama, bacalah buku Faktor Persahabatan dan jenis lainnya ya teman-teman sekalian. Gitu. Jadi kalau di sini dia ya kalau di sini di buku ini dia menyarankan untuk membaca buku Faktor Persahabatan dan jenis buku lainnya ya rekan-rekan sekalian. Lalu di yang kedua ini mendahulukan kepentingan orang lain rekan-rekan sekalian. Jadi ketika orang lain ya diperhatikan gitu ya, ketika kita mencoba seorang sanguinis nih mencoba memperhatikan orang lain, dia akan dapat respect yang lebih ya daripada orang lain, teman-teman sekalian gitu ya. Lalu suka menyela dan menjawab untuk orang lain, teman-teman sekalian. Jadi memang mungkin seorang sanguinis dia senang bicara gitu ya, dia apa namanya, dia sebenarnya mungkin pengen banget apa namanya membantu orang lain, teman-teman sekalian, tapi kadang konteksnya belum tepat gitu ya. Bisa saja mungkin orang teman kita tuh ya bisa dibilang dia lebih ke melankolis, tapi sebenarnya dia punya pendapat gitu, dia punya gagasan yang bagus ya. Kita coba berpikir, jangan selalu mikir kalau kita harus ngisi kekosongan gitu ya teman-teman. Misalkan dalam satu forum ada minta pendapat tertentu gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ini mungkin bisa aja kita jangan selalu berpikir kalau kita harus selalu ngisi kekosongan ya teman-teman sekalian. Ya, kita lanjut ke masalah ya. Sanguinis selanjutnya, dia tidak tertib ya, kurang tertib dan kurang dewasa rekan-rekan sekalian. Ini seperti yang kemarin kita sudah bahas rekan-rekan sekalian. Oke. Satukan kehidupan Anda rekan-rekan sekalian. Jadi di sini oke. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi di sini maksudnya adalah segala aspek kehidupannya ini coba diatur ya, diatur sedemikian rupa sehingga dia menjadi lebih tertib gitu ya dalam mengorganisir kehidupannya, rekan-rekan sekalian. Yang kedua yaitu tumbuhlah dewasa, rekan-rekan sekalian. Jadi memang sanguinis ini mungkin salah satu kelemahannya kurang dewasa gitu, tapi saya yakin di beberapa konteks seorang sanguinis ini bisa belajar untuk berpikir lebih dewasa, maksudnya melihat segala sesuatu lebih serius ya ketimbang sebelumnya gitu, rekan-rekan sekalian. Ya. Lalu kita coba melankolis ya teman-teman sekalian. Kalau di sini judulnya mari kita gembirakan melankolis yang sempurna ya, yang perfeksionis teman-teman sekalian. Oke. Yang pertama, masalah dari seorang melankolis adalah dia mudah tertekan ya, teman-teman sekalian. Ini adalah pemecahan masalah yang bisa yang disarankan di dalam buku ini, teman-teman sekalian. Yang pertama, sadar bahwa tidak ada orang yang menyukai orang berwajah muram, teman-teman sekalian. Jadi
kita sebagai mungkin ya yang lebih condong ke melankolis, teman-teman sekalian, mungkin kita kan tertekan dan itu kita lebih akan kelihatan gitu ekspresi kita kalau kita lagi tertekan atau kita lagi marah atau lagi sedih gitu, teman-teman sekalian. Biasanya kita masang wajah muram ya, rekan-rekan sekalian. Nah ini yang pertama kita harus introspeksi lagi, kira-kira orang tuh enak nggak sih ngelihat muka kita yang muram gitu ya, rekan-rekan sekalian. Enak nggak? Nah kalau nggak enak ya eh, kita aja misalkan kalau ngelihat orang lain muram tuh kita nggak enak gitu. Jadi teman-teman, oke, ini nyambung ke yang kedua ya, rekan-rekan sekalian, bergembiralah gitu. Maksudnya kalau rekan-rekan melankolis yang punya lagi merasa tertekan, lagi merasa sedih, marah dan sebagainya, ini kita berpura-pura bergembira ya. Kalau di bukunya tuh bilang berpura-pura aja gitu, nggak apa-apa. Eh, Daripada orang lain tuh ngelihat kita muram ya, teman-teman sekalian gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman berpura-pura bergembira, maksudnya menikmati yang apa nah menikmati yang apa proses yang ada gitu ya, jadi sehingga orang lain tuh nggak ngeliat kita tuh muram terus gitu. Yang kedua, jangan mencari kesulitan ya rekan-rekan sekalian. Jadi orang melankolis yang sempurna cenderung untuk menerima segala-segalanya terlalu pribadi ya teman-teman sekalian. Jadi mereka sering mencari-cari kesulitan ya. Jadi kadang-kadang ini hal sepele aja tapi mereka terlalu baper gitu. Jadi jatuhnya seorang kita teman-teman atau seorang melankolis ini malah nyari kesulitan sendiri gitu teman-teman sekalian. Ya, makanya jangan mencari kesulitan. Maksudnya kalau ada hal-hal yang memang sepele, hal kecil gitu nggak usah terlalu dipikirin banget ya teman-teman sekalian. Gitu. Yang ketiga adalah yang keempat ya, sorry. Jangan mudah sakit hati rekan-rekan sekalian gitu. Jadi orang melankolis ini benar-benar nikmati rasa sakit hati, dan masalah ini sekali lagi memfokuskan mata mereka pada diri sendiri dan betapa mereka diperlakukan secara tidak semestinya. Ya, rekan-rekan sekalian. Ini bukunya bilang gitu, teman-teman sekalian. Jadi kadang kita mungkin seorang melankolis ini terjadi terlalu baper ya, karena sekalian gitu. Baper maksudnya bisa jadi nih yang dikatakan orang lain adalah benar gitu ya, bisa jadi benar memang apa itu juga kebaikan buat kita, tapi kita terlalu apa ya, terlalu baperan gitu ya. Jadi ngambilnya dari sisi negatif gitu, bahwa seharusnya saya nggak perlakukan seperti ini, jangan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi dihindari, kita coba lihat dari perspektif lainnya rekan-rekan sekalian. Ini lanjut ke apa namanya? Ini lanjut ke pemecahan masalah berikutnya. Carilah hal positif dan sisi terang, jauhi yang negatif. Jadi teman-teman sekalian, daripada kita baperan segala macam, kita coba cari misalkan ada satu perkataan yang bikin kita merasa sakit hati atau apa. Nah ini kita coba cari dari hal positifnya teman-teman sekalian. Kita coba lihat dari sisi terangnya ya, yang kira-kira oh mungkin yang ngomongin ini seorang koleris gitu, yang memang orangnya belak-belakan. Kalau lo begitu ya lo A ya gue bilang A gitu, kalau koleris kan gitu. Nah ini kita coba ya teman-teman, jangan mudah sakit hati, jangan mudah baper, tapi kita coba introspeksi diri. Kalau memang kita seperti itu ya udah kita terima, dan sisi positifnya adalah kita bisa memperbaiki yang menjadi kekurangan kita gitu teman-teman sekalian ya. Lanjut ya, masalah dari melankolis selanjutnya adalah punya citra diri yang rendah teman-teman sekalian. Maksudnya apa? Kadang ini seorang melankolis itu sering banget dia merendahkan dirinya sendiri gitu ya teman-teman sekalian gitu. Nih kalau di bukunya, karena kecenderungan negatif bawaan, orang melankolis yang sempurna memusatkan penilaiannya yang paling keras pada diri sendiri gitu. Jadi teman-teman, ini balik lagi ke sifat perfeksionisnya seorang melankolis. Jadi walaupun dia sudah benar-benar dia sebenarnya udah melakukan hal yang terbaik gitu. Buat orang lain tuh dia udah melakukan yang terbaik gitu teman-teman sekalian. Tapi dia apa namanya? Tapi dia nggak memikirkan itu. Kenapa? Karena orang melankolis memusatkan penilaiannya yang paling keras pada diri sendiri gitu. Mereka cenderung merasa tidak aman dalam situasi sosial
mereka biasanya tertarik kepada teman hidup sanguinis yang populer yang bisa melakukan percakapan bagi mereka gitu. Ya, rekan-rekan sekalian. Jadi cari sumber rasa tidak aman teman-teman di mana. Nah, ini akan bisa tahu nih rekan-rekan sekalian. Ya. Yang kedua, dengarkan pujian orang lain. Ya, kalau di sini dibilang bukunya dengarkan bukti untuk kerendahan hati palsu. Maksudnya adalah rekan-rekan kalian di sini karena orang melankolis punya citra diri yang rendah, mereka cenderung mencari pujian dalam cara yang halus, bahkan tidak mereka kenali dalam diri mereka sendiri, gitu ya. Sebenarnya gini, seorang melankolis dia sebenarnya udah melakukan hal yang terbaik gitu, udah the best banget lah untuk orang lain sebenarnya. Tapi dia menilai dirinya sendiri itu belum maksimal gitu, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita seorang melankolis, kita harus coba dengerin pujian dari orang lain ya, teman-teman sekalian. Ya, dan itu sebenarnya kita harus sadar kalau kita juga sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau orang lain, oh kamu udah benar-benar melakukan yang terbaik. Nah ini kadang-kadang kita mesti dengerin pujian dari orang, teman-teman. Ya, yang selanjutnya dari melankolis adalah menunda-nunda ya, teman-teman sekalian. Jadi karena dia perfeksionis gitu, rekan-rekan sekalian, dia menunggu semua komponen tuh kumpul dulu baru dia jalanin gitu, teman kalian. Karena perfeksionis. Intinya gini, kalau belum ada komponen A, saya nggak bisa nih jalan mikirnya gitu. Padahal sebenarnya bisa aja jalan ya, teman-teman sekalian. Gitu. Pemecahan masalahnya adalah yang pertama, dapatkan hal yang tepat sebelum memulai, teman-teman sekalian. Jadi tadi yang saya bilang karena orang melankolis ini perfeksionis, mereka sering menahan diri untuk tidak memulai suatu proyek tertentu karena takut jangan-jangan tidak bisa melakukannya dengan benar. Nah, teman-teman sekalian, apa ya? Kita harus coba ya segera mendapatkan hal yang bisa membuat kita mulai ya, teman-teman sekalian. Gitu. Ya. Lalu yang kedua, jangan lewatkan waktu terlalu banyak untuk merencanakan, teman-teman sekalian. Jadi seorang melankolis ini memang karena perfeksionis, dia pengen planningnya tuh bener-bener rapi banget sampai akhirnya nggak jalan-jalan tuh proyeknya, teman-teman sekalian. Jadi pemecahan masalahnya jangan lewatkan waktu terlalu banyak untuk merencanakan. Merencanakan boleh karena perencanaan ini juga kan istilahnya biar kita nggak melenceng jalur terlalu jauh gitu, teman-teman. Tapi jangan juga terlalu perfeksionis perencanaannya, karena kalau perencanaan perfeksionis belum tentu dalam prosesnya tuh perfect juga, teman-teman sekalian. Jadi buatlah rencana yang memang proper, yang memang standar, dan langsung kerjakan ya, teman-teman. Ya, lalu, nah ini permasalahan berikutnya dari orang perfeksionis adalah, dari orang melankolis adalah dia perfeksionis, teman-teman sekalian. Jadi istilahnya dia pengen segala sesuatunya sempurna, teman-teman sekalian. Ya, pemecahan masalah yang bisa digunakan adalah ini coba kendurkan standar Anda, kendurkan standar teman-teman. Jadi kalau kita pengennya harus ada semua nih, atau pengennya harusnya begini nih, harus bisa nih gitu. Ini coba kita kendurkan, maksudnya kita ikuti memang ritme orang lain. Kalau orang lain berpikir kayaknya ini udah cukup deh gitu, ya udah kita jalanin aja dulu, teman-teman sekalian. Ya. Yang kedua, bersyukurlah karena Anda memahami watak Anda, gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman udah menyadari kalau saya kayaknya lebih condong ke melankolis. Nah, ini karena seorang melankolis itu orang yang sering introspeksi diri sendiri, gitu ya. Ini teman-teman harus bersyukur karena kita juga punya kekuatan, kita bisa introspeksi diri sendiri dan kita bisa coba memperbaiki itu, gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, lalu kita lanjut ke koleris ya, rekan-rekan sekalian. Di sini ada beberapa masalah dari seorang koleris, gitu ya. Oke, seorang koleris yang pertama pekerja keras, teman-teman sekalian. Kadang seorang koleris tuh istilahnya bisa bilang mungkin workaholic banget gitu ya.
terlalu bekerja gitu ya. Kadang orang lain tuh ngelihat dia tuh kayaknya saya nggak sanggup deh jalanin yang kayak dia, tapi dia bisa gitu. Nah, pemecahan yang pertama teman-teman sekalian, karena mungkin bekerja keras mungkin bagus ya teman-teman sekalian, tapi kita coba imbangi juga dengan fisik kita mungkin ya, atau dengan keluarga kita yang butuh waktu sama kita juga dan lain-lain. Jadi pemecahan masalahnya adalah yang pertama belajar untuk rileks ya teman-teman sekalian. Jadi kalau koleris ini dia nggak bisa rileks ya teman-teman sekalian. Dia terus maju dengan kekuatan penuh selama tidak ada merusak tombol dan menghentikan dirinya. Selama dia nggak sakit gitu, dia terus maju gitu teman-teman sekalian. Tapi kadang ini jadi hal yang kurang bagus juga bagi seorang koleris, karena dia juga butuh rileks ya teman-teman sekalian. Jadi cobalah belajar untuk rileks ya teman-teman yang koleris gitu. Maksudnya ya sudah, kira-kira harus sering ngobrol juga mungkin, apakah saya bekerja terlalu keras dan sebagainya gitu. Lalu yang kedua, bacalah buku sejenis ketika saya santai, saya merasa bersalah teman-teman sekalian. Jadi kalau di sini bilang sulit sekali bagi orang koleris yang kuat untuk bersikap santai. Nah ini nggak bisa santai nih orangnya. Dia aktif banget, dia selalu ngelakuin, pokoknya kegiatannya tuh nggak ada jedanya gitu ya. Nah di buku ini bilang Tim Hansel telah menulis sebuah buku yang khusus diperuntukkan bagi orang koleris yang kuat, berjudul When I Relax I Feel Guilty ya. Ketika saya santai saya merasa bersalah. Nah ini teman-teman coba baca dulu isinya seperti apa. Kalau di sini bilang si Tim Hassel bilang, waktu senggang sulit bagi saya untuk dimasukkan ke dalam kehidupan saya. Saya jarang dituduh bekerja terlalu sedikit. Masalah saya adalah kebalikannya. Saya berpikir kalau kalau merupakan hal yang baik bekerja selama 10 jam, bahkan lebih baik bekerja 14 jam teman sekalian gitu ya. Nah ini kebalikan dari seorang koleris. Yang ketiga, singkirkan tekanan dari orang lain teman-teman sekalian. Jadi kalau di bukunya bilang kemampuan orang koleris yang kuat, yang menakjubkan untuk bekerja sekaligus merupakan aset dan kekurangan juga teman-teman sekalian. Dari segi pandangan bisnis, cinta pada kemajuan dan pencapaian prestasi menjadikan orang koleris yang kuat raja jalanan gitu. Nah, teman-teman sekalian, apakah dia pria atau wanita, orang koleris yang kuat bisa mencapai prestasi lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan watak manapun lainnya gitu ya. Ya intinya di sini rekan-rekan sekalian, coba singkirkan ya tekanan dari orang lain yang istilahnya berpikir bahwa orang koleris tuh harus kerja gitu ya, harus punya prestasi gitu teman-teman sekalian. Karena kita seorang koleris, orang tuh nilai dia mah pasti berhasil, dia pasti sukses, dia pasti lebih baik dari saya. Nah teman-teman sekalian, ini coba disingkirkan tekanan dari orang lain teman-teman sekalian yang mungkin datang dari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi coba jangan berpikir orang lain pasti ngira saya bisa sukses dan bisa lebih cepat suksesnya gitu. Nah ini teman-teman coba dihindari ya, singkirkan tekanan dari orang lain gitu. Yang keempat adalah rencanakan kegiatan waktu senggang teman-teman sekalian. Jadi saking kuatnya seorang koleris ya, dia selalu bekerja sampai dia nggak ada kepikiran untuk memanfaatkan waktu senggang teman-teman sekalian. Ya, bertolak belakang sama melankolis dan plekmatis ya teman-teman sekalian. Jadi coba teman-teman rencanakan kegiatan waktu senggang, maksudnya saya udah kerja nih misalkan dalam waktu 6 bulan. Kayaknya saya harus merencanakan liburan kemana di 1 hari. Gitu ya teman-teman. Gitu. Oke. Pemecahan selanjutnya adalah harus terkendali ya rekan-rekan sekalian. Ini seorang koleris ini biasanya dia yang memimpin ya. Dia biasa memimpin
Dia biasa memimpin sesuatu, teman-teman sekalian. Jadi pemecahan masalahnya yang pertama adalah menanggapi kepemimpinan orang lain ya. Dalam berurusan dengan orang koleris yang ekstrim, saya mendapatkan bahwa mereka hanya merasa senang kalau berada dalam posisi yang memegang kendali, teman-teman sekalian. Ini dari bukunya yang bukunya si Flores ya. Flores itu biasanya kalau nggak salah seorang sanguinis, teman-teman. Jadi seorang koleris tuh dia pengen memegang kendali, teman-teman sekalian. Tapi untuk kadang ya di konteks tertentu orang tuh juga ingin punya apa ya istilahnya, punya kontribusi, dia punya sesuatu yang bisa dia kasih, dia punya keleluasaan. Nah, teman-teman sekalian, coba tanggapi kepemimpinan orang lain ya, apa namanya, nah ini dibilang orang koleksi yang kuat harus belajar menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan berusaha rileks ketika dia tidak memegang pengendalian. Jadi kalau seorang koleris tapi dia kan memang senangnya memegang kendali gitu, tapi di satu posisi dia bukan jadi seorang pemimpin. Nah, ini harus istilahnya menghargai kepemimpinan orang lain gitu. Ya. Yang kedua, jangan menyepelekan seseorang, teman-teman sekalian. Jadi salah satu kelemahan orang koleris ya yaitu keyakinan yang kokoh bahwa dia benar dan mereka tidak memandang banyak hal seperti caranya adalah salah gitu. Jadi kalau orang koleris ini memandang dirinya ya ini adalah yang paling benar buat saya, teman-teman sekalian. Tapi bisa jadi orang yang mau kasih kita masukan gitu ya, teman-teman sekalian, ini kita nggak boleh sepelekan dia gitu, teman-teman sekalian. Jadi kita harus tanggapi setiap ya, kita harus jadi pendengar yang baik juga. Mana mana apa namanya ya, mana tahu ya pendapat dari orang lain itu sebenarnya bagus untuk kita gitu, teman-teman sekalian. Ya. Yang ketiga adalah berhentilah memanipulasi. Jadi di sini bilang orang koleris punya cara yang menakjubkan untuk memaksa orang lain melakukan banyak hal tanpa menyadari bagaimana mereka bisa dibujuk gitu ya. Jadi dia pokoknya bisa memanipulasi seseorang untuk melakukan hal yang dipengenin nih sama seorang koleris ini tanpa mereka nggak tahu gitu ya. Nah ini jadi coba teman-teman apa namanya ya istilahnya, kan ini kan kelemahannya harus memegang kendali, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman nggak bisa pegang kendali, coba istilahnya dikurangi bagaimana tadi ya memaksa orang lain melakukan banyak hal tanpa menyadari bagaimana mereka bisa dibujuk, teman-teman sekalian ya. Selanjutnya adalah permasalahan tidak tahu bagaimana menangani orang lain, rekan-rekan sekalian. Maksudnya apa sih? Kadang seorang koleris ketika jadi pemimpin nih, apa namanya ya, bingung nih, bertindak ya, menservis ya anggotanya itu seperti apa ya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah latihlah kesabaran ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, oke, teman-teman sekalian, harus dilatih ya kesabaran, apa namanya, kesabaran ya, kesabaran seorang koleris, teman-teman sekalian ya. Oke, jadi kalau di sini dibilang nilai tertinggi yang bisa diterima oleh orang koleris adalah dari telaah tentang watak-watak ini adalah menyadari bahwa kemampuannya mencapai prestasi kerap kali merupakan rintangan dalam hubungan antar pribadi. Ya. Jadi untuk menangani orang lain ini seorang koleris kan kadang apa namanya? Kalau di teorinya dia nggak sabar ya, jatuhnya selalu pengen buru-buru. Nah ini kita harus coba latih apa namanya kesabaran. Yang kedua, simpanlah nasihat sampai diminta, teman-teman sekalian. Jadi memang karena koleris ini berjiwa pemimpin, teman-teman sekalian, kadang dia nggak diminta pun dia akan selalu ngasih nasihat gitu, teman-teman sekalian. Tapi kadang seseorang tuh nggak butuh nasihat ya, tapi dia butuh didengar, teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman seorang koleris ini sudah berhasil bagaimana menjadi pendengar yang baik, ini coba kita simpan nasihat sampai diminta, teman-teman sekalian.
Yang ketiga, perlunak cara pendekatan Anda ya, teman-teman sekalian. Ciri khas seorang koleris ya, kadang dia istilahnya apa ya? Karena dia punya power gitu ya, teman-teman sekalian, dia punya semangat, dia kadang pendekatannya tuh agak apa ya? Agak agak belak-belakan gitu, teman-teman sekalian. Jadi coba diperlunak pendekatan teman-teman untuk apa namanya? Untuk mendekati orang lain gitu ya, teman-teman sekalian gitu. Lalu berhentilah bertengkar dan menimbulkan kesulitan ya, teman-teman sekalian. Nah, ini kadang orang koleris itu merasa bahwa dirinya benar, dia suka memimpin orang banyak yang kebingungan dan merasa tidak aman ke medan pertempuran dan kemudian merebut kemenangan dengan penuh kejayaan. Oke, rekan kalian. Jadi gini, ketimbang teman-teman nyalahin orang lain gitu ya, ketimbang kita menyalahkan orang lain ya, daripada saling salah-salahan, ya udah, mending kita coba cari solusinya, teman-teman sekalian. Jadi berhentilah bertengkar dan menimbulkan kesulitan. Maksudnya ya udah, dihindari itu apa namanya, saling salah-salahan ya ketika ada masalah gitu. Lebih baik mencari solusinya bersama-sama gitu ya. Ini yang permasalahan berikutnya, seorang koleris adalah benar tapi tidak populer, teman-teman sekalian. Pemecahan masalah yang pertama, ini yang pertama adalah biarkan orang lain benar, rekan-rekan sekalian. Ini merupakan oke. Jadi kalau orang koleris ini salah satu kelebihannya, dia selalu bisa membuktikan kalau yang dilakukannya itu benar gitu ya, teman-teman sekalian. Gitu. Kalau dia merasa itu tidak benar, dia tidak akan melakukannya gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, cobalah teman-teman sekalian apa ya istilahnya? Mencoba membiarkan orang lain tuh merasa apa ya? Membiarkan orang lain tuh merasakan kalau jalan yang dilakukan mereka tuh benar gitu ya, teman-teman kalian. Ya. Nah, selanjutnya adalah belajar minta maaf, teman-teman sekalian. Jadi kadang seorang koleris, kita sebagai seorang koleris, teman-teman, kadang karena kita selalu merasa benar gitu ya, saya yakin ini yang udah saya lakukan ini udah paling benar, tapi kadang di satu posisi ini kita salah gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini seorang koleris ini harus belajar meminta maaf, sekaligus harus belajar mengakui kesalahan yang memang kita lakukan, teman-teman sekalian gitu. Jadi nggak perlu malu ya, rekan-rekan sekalian, karena yang mengakui kesalahan tuh kadang lebih dihargai ketimbang dia terlihat memang melakukan kesalahan, tapi dia sombong, nggak mau minta maaf dan mengakui kesalahan ya, teman-teman sekalian. Gitu. Oke, dan yang terakhir adalah memotivasi plekmatis yang damai, teman-teman sekalian. Nah, ini seorang plekmatis ini memang lebih senang dia menarik diri ya, teman-teman sekalian. Dia lebih senang tidak berkontribusi di satu apa namanya, di satu kelompok gitu. Jadi permasalahan pertama dari seorang plekmatis adalah seperti tidak ada ya, rekan-rekan sekalian. Jadi seorang plekmatis ini karena saking diemnya, dia sampai istilahnya gini, sampai orang lain tuh nggak nyadar kalau sebenarnya dia ada, teman-teman sekalian. Jadi pemecahan masalahnya berusaha membangkitkan semangat, teman-teman sekalian. Jadi ini kalau di bukunya bilang gini, salah satu kelemahan yang paling mengesalkan dari orang plekmatis yang damai adalah ketidakmampuannya punya antusias atas apapun gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman sekalian, sebenarnya kan si plekmatis dia punya kemampuan analisis yang baik, dia bisa melihat sesuatu dari sisi objektif gitu ya, dia bisa punya penilaian objektif gitu ya, dia bisa selalu mengingatkan orang lain di jalur yang benar. Nah, teman-teman sekalian, ini kadang tapi dia tidak mau memberikan apa namanya, pandangannya gitu, teman-teman sekalian. Nah, ini permecahan masalah adalah berusaha membangkitkan semangat gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau rekan-rekan plekmatis ini apa namanya, ada di satu kelompok gitu ya, ini coba
coba kita sebagai orang luar mungkin coba bangkitkan semangatnya rekan-rekan sekalian, dan sebagai orang yang pragmatis kita juga harus apa ya istilahnya, berpikir bahwa kita juga bisa memberikan kontribusi gitu teman-teman sekalian. Ya, oke. Permasalahan yang kedua orang pragmatis adalah melawan perubahan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi orang pragmatis ini kadang nggak suka sama perubahan ya rekan-rekan sekalian. Jadi dia pengen selalu tetap berada di jalur yang lurus gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada hal-hal baru dia agak kurang suka gitu. Pemecahan masalahnya adalah ya udah dicoba aja sesuatu yang baru teman-teman. Kadang mencoba sesuatu yang baru ini bisa jadi memberikan kita pengalaman yang mungkin nggak akan terlupakan ya teman-teman sekalian. Jadi yang jadi PR orang pragmatis adalah kalau dia mungkin nggak suka perubahan gitu ya, tapi kalau mau memecahkan masalah ini ya teman-teman sekalian, ini teman-teman harus berani melangkah, berani mencoba sesuatu yang baru. Lalu masalah berikutnya dari orang pragmatis adalah terlihat malas ya teman-teman sekalian. Ya karena dia nggak suka masuk ke dalam satu kelompok ya teman-teman sekalian, jadi dia kelihatan malas ya. Pemecahan masalahnya adalah belajar menerima tanggung jawab hidup yang pertama ya. Kadang orang kalau dikasih kepercayaan gitu ya, ini orang pragmatis biasanya nggak mau gitu ya. Lebih baik orang lain yang menerima tanggung jawab tersebut. Tapi untuk mengatasi masalah ini teman-teman sekalian, kita harus coba belajar menerima tanggung jawab gitu. Ketika kita dapat tanggung jawab, kita kan punya target, kita punya harap orang lain tuh berharap sama kita teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berani mengambil satu tanggung jawab, ini akan menekan kita untuk benar-benar melakukan gitu. Jadi nggak kelihatan malas gitu. Yang kedua, jangan menunda-nunda teman-teman sekalian. Jadi kalau di sini bukunya jangan menunda-nunda sampai besok apa yang bisa dilakukan hari ini teman-teman sekalian gitu. Jadi ini salah satu kelemahan pragmatis dan melankolis, dia sering menunda-nunda ya teman-teman sekalian. Jadi ya udah kalau saya tuh pernah lihat di IG tuh bilang gini, 2 in 1 kalau nggak salah atau 21 gitu. Jadi di dalam postingan tersebut dia bilang kerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan selama 2 menit ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman sibuk banget gitu ya, tapi ada hal yang memang bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit gitu ya. Misalkan balas WhatsApp atau update sesuatu itu kan nggak lama gitu ya teman-teman sekalian. Nah ini harus segera dikerjakan gitu, jangan ditunda-tunda gitu ya. Yang ketiga adalah memotivasi diri teman-teman sekalian. Kadang seorang pragmatis nih tidak bisa memotivasi diri sendiri gitu teman-teman sekalian. Nah ini teman-teman bisa menggunakan berbagai cara untuk memotivasi diri sendiri teman-teman sekalian. Jadi caranya bisa ya dengan berbagai macam teman-teman sekalian. Intinya teman-teman sekalian untuk mengatasi masalah ya terlihat malas, kita harus bisa motivasi diri sendiri teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau ngerjain sesuatu gitu tapi males banget kayaknya. Nah, ini kita cari lagi nih why-nya kita apa nih mau ngerjain ini gitu ya, teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman mau jalanin HDI tapi kayaknya males banget gitu ya. Nah, ini kita harus cari tahu nih why-nya kita apa mau jalanin ini, teman-teman sekalian gitu. Ya. Selanjutnya ini punya kemauan baja yang tenang. Maksudnya apa sih? Punya kemauan baja yang tenang. Jadi istilahnya di sini seorang pragmatis itu jarang mau memberitahu perasaan atau pendapat yang dia punya gitu. Caranya ya udah teman-teman harus mulai belajar nih memberikan pendapat gitu ya. Ngasih pandangan teman-teman ketika di forum tertentu ada pendapat gak dari teman-teman. Nah, ini harus coba belajar memberikan pendapat ya teman-teman sekalian. Kalau ada ketakutan teman-teman, kalau pendapat saya takut salah, pendapat saya takut nggak diterima, itu jangan dipikirin dulu karena kalau di forum biasanya memang musyawarah gitu ya. Memang semua pendapat tuh ditampung gitu dan dikaji lagi gitu teman-teman. Ya. Yang selanjutnya permasalahan dari orang pragmatis, dia tampak tidak berpendirian teman-teman sekalian. Cara memecahkan masalahnya adalah berlatihlah
ya membuat keputusan teman-teman sekalian. Jadi karena pemasarannya nggak berpendirian, jadi kita harus latih tuh kenapa kita nggak bisa berpendirian. Jadi kita coba berarti membuat keputusan-keputusan yang lebih sering gitu ya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah mengatakan tidak ya teman-teman sekalian. Mungkin kadang gini, orang si A gitu ya, si A punya pendapat A, si B punya pendapat B gitu. Jadi dia ikut A, ikut B juga, ikut A, ikut B teman-teman. Jadi ini seorang pragmatis juga harus punya pendirian gitu. Kalau memang dia lebih cenderung pro sama pendapat A, yaudah dia coba belajar mengatakan tidak sama pendapat si B gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, gitu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini.